Kemarin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 sudah ada suara-suara kritis dan suara-suara usulan baru agar BGN melakukan desentralisasi dalam tata kelola program makan bergizi gratis ini. Kalau tidak, akan terjadi korban yang bergelimpangan lagi. Anak-anak jadi trauma untuk makan dan akhirnya MBG hanya sekedar proyek yang menguntungkan segelintir investor, tapi mengorbankan program unggulan presiden, mengorbankan siswa-siswa atau rakyat Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di hari Minggu di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas isu yang sangat ringan, bukan tentang politik yang berat-berat yang membuat kita pusing kepala. Kita membahas tentang tata kelola program unggulan dari Presiden Prabowo, makan bergizi gratis. Kemarin dalam live YouTube saya sempat membahas tentang adanya keracunan 314 orang di Salakan, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Banyak lagi terjadi di Yogyakarta, di Bandung, di berbagai tempat. Keracunan banyak sekali. Tata kelola yang diatur oleh BGN adalah membentuk dapur-dapur umum dalam bentuk namanya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. SPPG ini dibentuk di berbagai daerah. Tapi ternyata dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI kemarin terungkap bahwa tata kelolanya sangat-sangat amburadul. Ada indikasi 5.000 SPPG atau dapur umum makan bergizi gratis yang fiktif. Meskipun dibantah, mereka mengatakan dengan kata lain bahwa ini bukan fiktif, hanya kesalahan untuk memenuhi kuota saja. Jadi ada aturan bahwa dulu orang yang vendor yang akan menjadi vendor dari MBG ini harus membangun dapur dulu baru mendaftar. Kemudian dirubah, mendaftar dulu secara online, kalau disetujui baru membangun dapur begitu. Nah, ini campur tidak karu-karuan, bahkan ada orang tertentu, investor tertentu yang membeli kuota dan akhirnya terjadi kuota fiktif 5.000 dapur. Bayangkan kalau satu dapur aja sekian ribu siswa, berapa juta yang dikorbankan oleh dapur fiktif ini. Ini karena tata kelola MBG yang sangat amburadul dengan pengawasan yang sangat longgar. Saya terima kasih kepada Komisi 9 DPR RI yang mengkritisi hal ini. Harus dirubah secara total bagaimana tata kelola program bergizi gratis agar tepat sasaran dan menghindari korban-korban berjatuhan karena keracunan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan bagaimana makanan tidak basi karena dimasak jam 1, jam 2 malam, baru kemudian dikirim pagi, dimakan anak-anak siang. Pasti sudah basi. Karena apa? Karena satu dapur atau vendor itu harus memasak sekian ribu siswa. Ini yang sering saya kritisi, tata kelola yang amburadul, dan ternyata Komisi 9 satu arah dengan pemikiran saya. Sebaiknya MBG itu dimasak di sekolah. Kalau saya justru hampir sama dengan usulan dari Wakil Ketua Komisi 9, tapi kita berdayakan POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru, agar mengelola dana
MBG di sekolah masing-masing, kemudian masaknya dengan melibatkan kantin, itu bisa mengempowering UMKM di sekitar sekolah. Sudah pasti itu lebih efektif, itu tidak akan dikorupsi karena saya yakin tidak ada orang tua yang akan mengkorupsi jatah makan bagi anaknya. Bahkan saya yakin kalau itu dirasa kurang, orang tua murid sudah pasti mau membantu menambah justru agar makanannya layak saji atau layak konsumsi bagi anak-anak mereka. Jadi dilakukan desentralisasi tata kelola masak MBG ini agar tepat sasaran dan menghindari korupsi, menghindari keracunan-keracunan yang sering terjadi di mana-mana. Dananya sangat besar sekali, 171 triliun untuk tahun 2025. Tahun 2026 lebih besar lagi. Proyeknya terlalu ambisius menurut saya. Targetnya 82 juta sekian siswa dan ibu hamil yang akan diberikan makan bergizi gratis. Tapi tata kelolanya sangat amburadul. Saya kembali tidak lelah untuk mengusulkan searah dengan apa yang diusulkan oleh pimpinan Komisi 9. Dana itu diserahkan kepada PUMG di sekolah masing-masing, diberdayakan kantin, kemudian diawasi oleh komite sekolah atau pihak sekolah. Itu pasti tidak ada dikorupsi, menumbuh kembangkan UMKM setempat, tidak membunuh kantin-kantin yang ada, bahkan ada keuntungan lagi, sudah pasti guru dan pegawai sekolah juga bisa makan bersama. Ini jauh lebih efektif, simpel, pengawasannya jelas. Kalau dengan sistem vendor dengan dapur umum seperti ini, itu pasti perhitungannya bisnis, karena pasti memakan uang yang sangat besar, membutuhkan dapur yang sangat mewah, besar, massal, dan yang terjadi pasti ada pemotongan-pemotongan anggaran, dan pasti ada masak yang terlalu dini sehingga tidak heran kalau masakannya basi. Jadi BGN harus mengevaluasi diri, apalagi sudah ditambah 2 wakil kepala BGN. Masa masih amburadul seperti ini? BGN harus tahu bahwa MBG ini adalah program unggulan dari Presiden Prabowo. Ini investasi jangka panjang dari Presiden Prabowo untuk menghindari malnutrisi maupun untuk mengurangi angka stunting. Kalau ini gagal dilaksanakan oleh BGN, yang akan mendapatkan nama jelek itu adalah Presiden. Jadi sekali lagi pemerintah dalam ini Presiden tidak hanya sekedar menerima laporan ABS asal Bapak senang, yang dikatakan mencapai target 20 juta, begitu hebatnya, lebih dari Singapura, lebih dari segala macam, tapi kualitasnya apakah tepat sasaran, tepat manfaat, itu yang dipertanyakan. Apalagi dengan tata kelola sistem vendor-vendor yang berjenjang begitu, ada investor pasti mencari untung, dan ternyata ditemukan ada 5.000 dapur umum fiktif atau SPPG fiktif. Ini benar-benar mempermalukan kita, mempermalukan Presiden juga. Yang menjadi korban bukan hanya Presiden, tapi anak-anak yang menerima manfaat dari MBG ini. Jadi saya kembali tidak lelah memberikan usul kepada BGN, dengarkan suara rakyat, usulan saya, dengarkan usulan dari Komisi 9 untuk mengevaluasi tata kelola MBG ini. Kalau tidak, kasihan Presiden, kasihan rakyat, kasihan anak-anak. Tujuan mulia itu tidak akan tercapai kalau tata kelolanya amburadul seperti ini. Saya kira itu singkat saja, karena saya sudah kesekian puluh kalinya mengusulkan hal ini tapi tidak pernah didengarkan. Dan saya terima kasih kemarin dalam rapat dengar pendapat dengan
Komisi 9 sudah ada suara-suara kritis dan suara-suara usulan baru agar BGN melakukan desentralisasi dalam tata kelola program makan bergizi gratis ini. Kalau tidak, akan terjadi korban yang bergelimpangan lagi. Anak-anak jadi trauma untuk makan dan akhirnya MBG hanya sekedar proyek yang menguntungkan segelintir investor tapi mengorbankan program unggulan presiden, mengorbankan siswa-siswa atau rakyat Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan BGN tidak anti kritik, tidak tebal telinga, harus didengarkan, diserap, dievaluasi kembali agar program ini dapat berjalan dengan baik, tidak dikelola secara amburadul. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya di Anak Bangsa Channel. Sampai jumpa.